waktu itu resmi. Nah, apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya NU misalnya? Tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena PKB ini dulu dibentuk, memang didirikan oleh NU sebagai organisasi ya, mulai dari itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua. Nah itu kan bukan soal NU dan PKB, itu soal Yahya sama Muhaimin. Ya itu orang pondokan yang biasa gojlokan, cuma mereka itu lupa bahwa itu di depan publik. ya kami akan coba komunikasi dengan cara lain. Apa urusannya PBNU, urusan sendiri, kita sendiri, apanya yang diislahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai respons PBNU setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar tak datang penuhi undangan. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Respons PBNU setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar tak datang penuhi undangan. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Muhammad Khalil Nafis menganggap bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar dianggap tidak bisa diajak berkomunikasi setelah tidak memenuhi undangan PBNU pada Selasa, 21 Agustus 2024. Hal itu disampaikan Kiai Khalil Nafis bersama tim panel PBNU lainnya yaitu Ketua PBNU Najib Asca, Ketua PBNU Umar Syah, dan Wakil Sekretaris Jenderal, Wasekjen, PBNU Sulaiman Tanjung di Plaza PBNU, Lantai 1, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024. Secara kelembagaan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU, tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis dan dokumentasi ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara, kata Kiai Khalil Nafis. Kami tim yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekian kalinya mengundang Ketua Umum PKB yang waktu lalu, kami juga mengundang Sekjen PKB dan dua-duanya sama-sama tidak hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturahim secara pribadi mungkin bisa secara santai, imbuhnya. Lebih lanjut, Kiai Khalil mengatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel yaitu KH Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU. Tim panel PBNU Haji Umar Syah mengatakan, undangan terhadap Muhaimin Iskandar ke PBNU untuk meminta keterangan terkait 3 hal, yaitu soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin tidak memiliki fungsi, soal permusyawaratan, dan tata kelola organisasi. 3 hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman. Dan tentu ini akan menjadi laporan kami kepada tim yang sudah dibentuk oleh PBNU, jelas Umar Syah. Sebelumnya, Abdul Muhaimin Iskandar mengaku siap berdialog. Kita berdialog dengan siapapun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapapun, siap, kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Agustus 2024. Cak Imin menerangkan, pihaknya hanya menginginkan semua hal dalam kondisi damai. Karena itu, dia menerima semua kritik dan masukan. Namun, dia menegaskan PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda. PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan PKB, Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa PBNU dan PKB tidak ada hubungan organisatoris, kata Cak Imin dikutip dari Antara. Cak Imin tidak datang, PBNU anggap PKB tidak bisa diajak koordinasi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PKB Muhammad Hasanuddin Wahid dianggap tidak bisa diajak berkomunikasi setelah tidak menghadiri undangan dari PBNU. Hal ini disampaikan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Muhammad Khalil Nafis setelah Cak Imin tidak memenuhi undangan PBNU, Rabu, 21 Agustus 2024. Kami memutuskan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU. Tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis dan dokumentasi ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara, kata Kiai Khalil Nafis.
Kiai Kholil mengatakan sebenarnya tim yang dibentuk oleh PBNU mengundang Cak Imin bersama Sekjen PKB untuk silaturahmi. Ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel seperti Kiai Haji Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU, tambahnya. Di samping itu, anggota tim panel pansus bentukan pleno PBNU, Haji Umar Syah menyebutkan bahwa pihaknya telah menunjukkan iktikat baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan agenda yang jelas, serta melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan informasi. Kami berikan kesempatan kepada beliau dengan cara langsung bertemu tatap muka tetapi alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak terlampau banyak masalah yang akan kami angkat, katanya. Lebih lanjut, Umar Syah mengatakan bahwa PBNU berencana fokus pada 3 isu utama. Pertama masalah kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro, PKB, yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB, katanya. Kedua, soal permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di PKB. Ketiga soal tata kelola organisasi, hal itu menyangkut isu terkait tata kelola organisasi PKB. Gus Yahya akan cari cara agar Cak Imin penuhi panggilan PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya akan mencari cara agar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memenuhi panggilan PBNU. Hal tersebut menyusul ketidakhadiran Cak Imin pada Rabu, 21 Agustus 2024. Yahya menuturkan, pihaknya akan mencari peluang lain agar bisa menjalin komunikasi dengan Cak Imin. Ya kami akan coba komunikasi dengan cara lain karena kemarin kita undang tidak hadir. Kita sedang cari peluang untuk cara komunikasi yang lain, ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Yahya menjelaskan, sampai saat ini PBNU belum mendapatkan penjelasan dari Cak Imin terkait ketidakhadirannya tersebut. Ya kita lihat nanti tidak hadir karena apa kita belum dapat penjelasan. Kita akan terus berusaha untuk mengomunikasikan juga karena aspirasi kami sebetulnya sederhana dan sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa karena PKB ini dahulu dibentuk, memang didirikan oleh NU sebagai organisasi, jelas Yahya. Mulai dari pusat sampai ke daerah itu yang membuatkan NU sebetulnya. Yang membentuk DPP PKB dahulu itu PBNU. Yang membentuk pengurus di provinsi itu pengurus wilayah NU. Untuk pengurus di kabupaten kota juga pengurus cabang NU. Semuanya yang membuatkan itu NU, sambungnya. Yahya menyebut, struktur kepengurusan PBNU dan PKB seperti kembar dengan mencontohkan jika di PBNU terdapat Syuriah, Dewan Syuro, dan Tanfidziyah, Dewan Pelaksana, sedangkan di PKB terdapat Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Nah, sekarang itu berubah, diubah sama sekali. Dewan Syura masih ada, Dewan Syuronya dan sebagainya, tetapi kewenangannya sudah tidak seperti semula. Semula seperti di NU sekarang, Syuriah di NU itu kan pimpinan tertinggi, pengendali kebijakan, dan penentu kata akhir dalam semua masalah organisasi, imbuh Yahya. Ini 3 poin yang ingin disampaikan PBNU ke Ketum PKB Cak Imin. Ketidakhadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar di gedung PBNU, Rabu, 21 Agustus 2024, siang, menimbulkan kekecewaan pada sebagian besar pengurus PBNU. Sebenarnya pada pertemuan itu, ada 3 hal yang ingin disampaikan PBNU. Anggota tim pansus PBNU sekaligus Ketua PBNU Habib Umar Syah mengatakan poin pertama, yaitu masalah kewenangan dari Dewan Syuro yang dinilai semakin hari semakin menipis, dan semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB. Nah hal ini kita ingin konfirmasi kepada beliau, ujar Habib Umar Syah. Kedua, masalah permusyawaratan juga kami ingin konfirmasi, dan ketiga terkait dengan tata kelola organisasi, sambungnya. Habib Umar Syah mengatakan ketiga fokus ini untuk melakukan pendalaman pada PKB. Namun, ketidakhadiran Cak Imin membuat proses komunikasi yang diinginkan tidak bisa terjadi. Hari ini kami tidak memperoleh apa yang kami inginkan dan tentu ini akan menjadi laporan kami kepada tim yang sudah dibentuk oleh PBNU yang diketuai Kiai Anwar Iskandar, katanya. Sebagai informasi, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin diundang untuk mendatangi gedung PBNU pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan pantauan dan konfirmasi langsung kepada Humas PKB, Iskandar, Cak Imin tidak hadir dalam perseteruan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Partai Kebangkitan Bangsa,
PKB, disebut akan terus bergulir, semakin terbuka dan bahkan meluas. Selain merugikan kedua pihak, konflik ini disebut menciptakan kegelisahan dan kebingungan sebagian warga Nahdliyin di akar rumput, kata pengamat. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan konflik terbuka kali ini adalah puncak dari rangkaian perseteruan di masa lalu yang tak selesai. Dia menganalisa perseteruan itu dimulai sejak Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang disebutnya mengambil alih tampuk kekuasaan PKB dari tangan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada 2008 silam. Akar masalahnya dulu, dua kubu PKB Cak Imin dengan PKB Gus Dur terpecah. PKB Gus Dur kalah, yang menang PKB Cak Imin. Sekarang PBNU dipegang kubu PKB Gus Dur, ya tentu, mereka kini ingin mendegradasi, menjegal, dan mengganti PKB Cak Imin, kata Ujang kepada wartawan BBC News Indonesia, Senin, 5 Agustus 2024. Konflik yang sepertinya tak berkesudahan ini memunculkan kegelisahan dan kebingungan di sebagian warga Nahdliyin, sebutan bagi orang-orang yang berpaham NU, di kalangan akar rumput, ungkap seorang pengurus NU di Pamekasan, Madura, Mukhlis Nasir. Terutama, sambungnya, bagi mereka yang menjadi pengurus PBNU dan juga PKB. Mereka juga ada ambigu, satu sisi sebagai pengurus NU yang harus tunduk kepada struktur, tapi satu sisi juga bagian dari PKB. Kebingungannya di sana, kata Nasir kepada wartawan Mustafa El Abdi yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai perseteruan itu perlu dijembatani oleh tokoh-tokoh kiai dari NU maupun PKB yang dapat dipercaya oleh kedua pihak. Kegelisahan dan kebingungan sebagian warga Nahdliyin. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Mujnu, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, Mukhlis Nasir mengatakan perseteruan yang terjadi antara elit di tubuh PBNU dan PKB memicu kegelisahan di sebagian warga Nahdliyin, khususnya bagi mereka yang menjadi pengurus aktif di dua organisasi itu. Warga NU sekaligus menjadi pengurus PKB tentu ada kegelisahan karena artinya dia juga ada ambigu. Kami ditanamkan untuk NU hari ini satu komando, dari atas ke bawah, ujar Nasir. Satu sisi mereka pengurus NU yang harus tunduk kepada struktur, tapi di sisi lain juga pengurus PKB. Kebingungannya di sana, tambahnya. Di wilayahnya, Nasir mengatakan, hampir sebagian besar pengurus NU juga masuk dalam struktur PKB. Walaupun demikian, ujar Nasir, dampak dari konflik itu belum terlalu dirasakan oleh warga Nahdliyin secara umum. Ada yang tidak mempermasalahkan, ada juga yang keberatan, cuma tidak meruncing kalau di bawah, semua masih dalam satu kendali, ujarnya. Ketua Pengurus Ranting NU Desa Pakalongan, Sampang, Madura, Idris Amir mengatakan perseteruan antar pada akhirnya nanti akan selesai. Nanti akan ada semacam hakim, bisa jadi Gusmus. Biasa kalau tidak ada bumbu, tidak keren. Ini ibarat sebuah pelangi. Semuanya itu pada akhirnya akan hijau semua. Kalau di bawah itu NU ya PKB, dan PKB itu NU, tambahnya. Lalu bagaimana dengan para pengurus PKB di akar rumput? Anggota pengurus anak cabang PKB di Palenggan, Pamekasan, Muhammad Sofyan juga menyampaikan bahwa konflik di tingkat elit itu menciptakan kebingungan di sebagian akar rumput. Takutnya malah yang pengurus PKB khususnya nanti merasa dimusuhi oleh orang-orang NU-nya. Seperti itu juga pengurus-pengurus NU-nya. Padahal kita di sini ada pengurus PKB, juga ada pengurus ranting NU karena kita mau melangkah itu jadi tidak enak begitu. Anggota PAC, pengurus anak cabang, PKB Kecamatan Pamekasan, Abdul Muin berharap agar konflik itu dapat segera selesai. Tidak baik kalau konflik terus-menerus karena pertama PKB dan NU ini adalah sebuah organisasi yang mestinya harus mengurangi peta konflik kepada siapapun, baik NU ataupun PKB, katanya. Dari Pansus Angket Haji, Tim 5 hingga laporan polisi. Perseteruan PKB dan PBNU muncul kembali ke permukaan, antara lain, terlihat saat DPR menyetujui pembentukan panitia khusus, Pansus, Angket Haji 2024 pada 9 Juli 2024 lalu. Ketua Tim Pengawas Haji DPR yang juga menjabat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar adalah salah satu pihak yang mendorong pembentukannya. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, mempertanyakan pembentukan Pansus Angket Haji. Dia mencurigai upaya itu dilatar belakangi masalah pribadi untuk menyerang NU. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, Menak Yakut Khalil Qomas, misalnya gitu. Itu kan masalah.
Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini, kata Gus Yahya, Minggu 28 Juli, menjawab pertanyaan wartawan. Melalui media sosialnya pada 29 Juli 2024, Cak Imin menegaskan bahwa Pansus Angket Haji DPR tidak ada urusan dengan PBNU maupun PKB. Selain menyatakan keberatan, PBNU kemudian membentuk tim 5 atau Pansus untuk mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU. Langkah pertama yang dilancarkan PBNU adalah memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy pada Rabu 31 Juli. Usai pemanggilan, Edy mengatakan bahwa PKB di bawah Cak Imin tidak transparan dalam keuangan. Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel, kata Lukman. Kemudian pada Jumat 2 Agustus sekelompok massa yang menamakan Wasekjen PBNU Suleman Tanjung menuding PKB sebagai dalang di balik demo itu. Sebagai respon, Gerakan Pemuda Ansor menyebut 8 juta anggota Barisan Ansor Serbaguna, Banser, NU diminta siaga jika dibutuhkan untuk mengawal PBNU. PKB melaporkan Lukman Edy ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik terkait keterangannya di kantor PBNU. Dalam atmosfer konflik itu, Gus Yahya menganalogikan hubungan PBNU dan PKB bagai pabrik mobil yang perlu menarik produknya. Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem mobilnya. Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya, kata Gus Yahya, Sabtu, 3 Agustus 2024. Atas pernyataan itu, Cak Imin buka suara. Di media sosialnya, dia menyebut yang rusak itu adalah Gus Yahya dan Gus Ipul. Mempolitisir NU enggak laku kok lanjut mempolitisir PKB, emang siapa lu? Anda sopan kami segan, kalau enggak sopan jangan ajak-ajak kita, ujar Cak Imin. Apa akar masalah di balik perseteruan PKB Cak Imin dan PBNU Gus Yahya? Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi saat ini merupakan puncak dari rangkaian perseteruan di masa lalu yang belum selesai. Ujang menilai akar konflik ini dimulai sejak Cak Imin mengambil alih tampuk kekuasaan PKB dari tangan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada 2008 silam. Akal masalahnya dulu, dua kubu PKB Cak Imin dengan PKB Gus Dur terpecah, PKB Gus Dur kalah, yang menang adalah Cak Imin. Lalu ketika PBNU-nya dipegang oleh Gus Yahya dan Gus Ipul yang mereka kubu PKB Gus Dur, ya tentu ingin mendegradasi, ingin menjegal, ingin mengganti PKB Cak Imin yang berbeda kubu. Akalnya di situ sebenarnya awalnya, katanya. Saat Muktamar PKB pada 2005, Cak Imin terpilih menjadi ketum PKB, sementara Gus Dur menjadi ketua Dewan Syuro PKB. 3 tahun kemudian, kondisi internal PKB meruncing dengan munculnya isu tentang upaya melengsarkan Gus Dur melalui Muktamar Luar Biasa, MLB. Sebagai respon, rapat gabungan PKB memutuskan mencopot Cak Imin dari posisi ketum. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas, PKB di GCC Senayan, Jakarta, Selasa 23 Juli. Tak terima, Cak Imin mengajukan gugat ke pengadilan dan menang. Pencopotannya sebagai ketum DPP PKB dibatalkan. Kubu PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin masing-masing menggelar MLB. Cak Imin lalu mendaftarkan kepengurusan partainya ke Kemenkumham dan disahkan. Keputusan Menkumham itu digugat kubu Gus Dur ke PT UN namun ditolak. Masing-masing kubu pun mendaftarkan partainya ke KPU untuk pemilu 2009, namun PKB Cak Imin yang dinyatakan sah. Selain itu, kata Ujang, hubungan PKB Cak Imin dengan PBNU yang dipimpin oleh Said Akil Siroj dari 2010 sampai 2021 terjalin harmonis. Karena satu frekuensi dengan Cak Imin, nah kalau sekarang beda frekuensi, ya tempur terus, saling. Ujang pun melihat konflik ini akan terus meluas karena belum ada titik temu, belum ada tanda-tanda islah. Konfliknya akan terus panjang, meluas, dan melebar ke depan. Tidak ada yang mau mengalah. Semuanya adu kekuatan, unjuk gigi untuk saling mengalahkan satu sama lain, katanya. Senada, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam mengatakan, bibit konflik internal ini terjadi sejak kelompok Gus Dur diambil alih oleh kelompok Cak Imin, di mana kemudian Gus Dur dizalimi. Sejak itu muncul dualisme di PKB.
Kemudian barisan Cak Imin terus menguat dari waktu ke waktu. Surokim menambahkan kubu Cak Imin lalu mendapatkan legitimasi saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Namun menurutnya saat ini PBNU dikuasai kubu Gus Dur dan mereka ingin mengambil kembali kekuasaan PKB dari tangan Cak Imin. Dan konflik yang ditunjukkan sekarang semakin mengeras, tidak elegan, dan cenderung menyerang individu, ujarnya. Dalam sejarahnya, PKB didirikan pada 1998 sebagai hasil inisiasi dan dukungan dari NU, salah satu tokohnya ada Gus Dur. Partai ini pun mengantarkan Gus Dur terpilih sebagai presiden pada 1999. Dua-duanya rugi, bagaimana penyelesaian jalan tengahnya? Pengamat politik Surokim Abdussalam mengatakan perseteruan PBNU dan PKB akan membuat baik PBNU maupun PKB mengalami kerugian. Keduanya akan rugi karena bagaimanapun juga PKB butuh legitimasi dari pengurus struktural NU jika ingin lebih besar lagi. Demikian juga NU yang memandang PKB jadi rumah besar bagi warga NU dalam menyalurkan aspirasi politik, katanya. Untuk itu, katanya, perseteruan elit ini perlu dijembatani oleh tokoh-tokoh kiai dari NU maupun PKB yang dapat dipercaya oleh kedua pihak. PKB itu anak pertama PBNU. Jadi kalau kemudian sekarang orang tua dan anaknya tidak akur ya perlu ada penjembatan yang bisa menjadi kakek bagi keduanya sehingga keduanya bisa akur kembali. Saya berharap ke kiai-kiai sepuh, seperti Gus Mus yang masih bisa diterima oleh kedua faksi, ujar Surokim. Wakil Presiden Maruf Amin yang pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB menjelaskan bahwa PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural. Namun, kedua organisasi ini terikat secara aspiratif, kultural, dan historis, di mana PKB dibentuk untuk menyalurkan aspirasi warga NU dalam dunia politik. Ia pun meminta kedua organisasi tersebut dapat fokus pada tujuannya masing-masing. Saling berfokus dengan tugas masing-masing, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik, kata Amin, Kamis, 1 Agustus 2024. Dengan begitu, sambung Maruf Amin, PBNU dan PKB mampu menjalin hubungan yang baik dan menghindari konflik yang berpotensi menyebabkan perpecahan. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik, dan seharusnya mampu bekerja sama dengan baik. Jadi tidak saling mengintervensi, imbaunya. Demikianlah pembahasan mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN yang ramah anak. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.